banyak, diancam itu yang paling banyak, ngancam yang mau dibunuh, mau biasa kalau menurut saya. Nggak mau saya. Kalau Bapak tidak mau dengan mindset saya, tetap mau nyogok umpama, mau gini umpama, ya silakan cari pengacara lain. Halo sahabat Radar Malang, saat ini saya sedang berada di Japanese bersama seorang lawyer bernama Bapak Dr. Solehuddin SHMH. Selain sebagai lawyer, beliau juga seorang owner dari OKJ dan merupakan dosen S1 dan S2 Widyagama dan Universitas Brawijaya. Halo Pak. Halo ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak sekarang aktivitasnya apa aja? Seperti aktivitas biasanya ya, kita satu sebagai dosen ya, proses belajar mengajar tetap pagi-pagi masih tetap aktivitas biasa ngajar S1 di Widyagama, yang kedua aktivitas di dunia lawyer. Banyak yang kita tangani sekarang, termasuk akhir-akhir ini saya juga menggugat Bupati Tulungagung, kuasa dari 36 pengusaha di Tulungagung. Selain itu juga saya juga menjadi owner dari OKJ. Ya, kita juga sudah buka 36 cabang seluruh Indonesia untuk ya seperti Grab dan Gojek. Untuk pekerjaan sebagai dosen ini sudah berapa lama Pak? Kalau dosen sudah mulai 99. Berarti udah hampir 20 tahun. 20 tahun jadi dosen sudah apa namanya? Sudah cukup lama juga kita jadi dosen. Sebagai advokat ini Pak? Sama aja. Saya juga dulu sebelum jadi advokat profesional juga menjadi advokat di Biro Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Widyagama Malang. Kebetulan saya juga menjadi sekretaris DKBH Universitas Widyagama Malang. Kalau boleh tahu, Bapak Solehuddin ini alumni mana sih Pak? Kalau S1, S2 di Widyagama dan S3-nya di Brawijaya. Dokternya di Brawijaya. Lalu Pak, saya mau nanya nih, kan Bapak sebagai lawyer, gimana sih Pak gambaran pekerjaan sebagai lawyer ini? Dunia lawyer itu memang dunia yang sangat menarik kalau menurut saya ya, di antara dunia profesi yang lain. Karena lawyer ini kan profesi yang officium nobile, profesi yang terhormat, yang keberadaannya itu adalah mewakili kepentingan masyarakat. Sedangkan penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa itu sebagai representasi dari wakil dari pemerintah, dan hakim itu wakil daripada negara. Lawyer itu menarik karena satu adalah kita dalam menangani perkara bisa satu berbentuk profesional gitu, jadi kita dapat honor. Yang kedua juga ada pengabdian yang diberikan oleh seorang lawyer, dia tidak dibayar gitu loh. Hanya kalau kasus Prodio itu negara memberi hanya sebagian kecil daripada mungkin tanda petik ya bantuan itu. Jadi hanya 1 juta kalau nggak salah dalam satu perkara mulai dari awal sampai akhir. Terus selama ini sebagai lawyer, pernah nggak sih Pak ngalamin kejadian yang unik saat menangani masalah gitu? Banyak juga ya. Terus saya kemarin menangani kasus anggota dewan itu 14 orang, itu klien saya semua. Itu juga unik juga karena bagaimana kita menangani 14 orang yang menurut saya latar belakangnya berbeda-beda, dan kita saya sebagai ditunjuk sebagai lawyer di kantor itu,
itu juga mengakomodir kepentingan 14 orang. Sehingga ya kita wirawiri dari sini Jakarta ini, karena kebetulan kan ditangani oleh KPK pada waktu itu. Yang kedua juga unik juga saya ketika nangani yang sekarang ini, ya menjadi kuasa hukumnya 36 pengusaha Tulungagung menggugat bupati sekarang. Itu kenapa Pak? Kok menggugat Terkait dengan masalah HPL, nggak hak guna bangunan di atas HPL. Jadi pemerintah daerah tidak memperpanjang memperpanjang hak guna bangunan di atas HPL. Ini yang sangat dirugikan oleh masyarakat. Dan makanya kita gugat PMH, perbuatan melawan. Sejauh ini Bapak sudah pernah menangani berapa kasus Pak? Kalau sampai sekarang mungkin ada 175 kasus mungkin selama saya menjadi lawyer itu ya. Kalau tahun ini Pak, berapa Pak? Kalau tahun ini sekitar 30-an ya, 32 kasus, tapi yang berjalan sekarang itu sekitar 20 kasus berjalan semua, baik itu di Sidoarjo juga ada, di Surabaya ada, di Gresik ada, di Malang ada, di Batu ada, di Kepanjen ada, di Tulungagung ada, di Aceh ada. Ini Aceh nanti sudah berjalan, dan di Jakarta ada. Oh juga di Jakarta. Di Jakarta ya. Terus kan udah puluhan tahun ya Pak jadi lawyer. Ya. Jadi pernah nggak sih Pak ngalamin hambatan-hambatan tertentu kayak gitu? Kalau hambatan sih banyak, terutama masalah ancaman biasanya. Ya banyak diancam. Ancam, juga ya kita percaya atau tidak percaya itu juga kita kadang-kadang juga diserang dalam konteks mistik. Ya, dulu saya menangani kasus pembunuhan dukun santet di Kaliparin. Itu juga sempat juga saya juga kena itu. Jadi ya seorang lawyer juga harus siap, mental juga, jiwa juga, termasuk juga hal-hal yang mistik juga harus kita siap. Jangan sampai kita membela orang itu separuh-separuh. Intinya gitu. Artinya bagaimana memegang kepercayaan yang diberikan oleh klien kepada kita, sehingga orang betul-betul merasa terlindungi, merasa nyaman. Jangan sampai lawyer itu malah justru menakut-nakuti klien, itu salah besar. Karena lawyer ini adalah profesi officium nobile, profesi yang terhormat, profesi yang mulia. Kemuliaannya adalah menolong orang. Saya selalu mengatakan bahwa lawyer itu yang masuk surga duluan. Kalau dia konteksnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi tolong menolong itu adalah bagian dari kewajiban kamu. Dan lawyer itu adalah tolong menolong, gitu, nolong kita. Gitu. Kalau umpama ada yang bertanya, kan itu udah dibayar honor, itu honor, penghargaan, bukan kompensasi lain. Kalau kompensasi lain, gaji lain, gitu. Kita itu honorarium itu jasa itu tergantung kesepakatan. Maka nawaitu kita itu supaya itu menjadi ibadah itu adalah bahwa pekerjaan kita itu adalah menolong orang.